Selamat pagi semuanya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang metode perhitungan pendapatan, kan? Nah, sekarang kita lanjut ke tentang kemarin kita bahas sedikit pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata per penduduk suatu negara, di mana pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Nah, sekarang selanjutnya adalah distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Pilihan langkah kebijakan dalam distribusi pendapatan. Yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa, meningkatkan aset kaum miskin, penerapan pajak penghasil progresif. Nah, apa sih tujuan mempelajari distribusi pendapatan? Dengan mengetahui tingkat distribusi pendapatan, maka Anda akan memahami seberapa besar kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin dalam suatu negara. Ya. Nah, indikator kemerataan pendapatan. Ya. Yang pertama, kurva Lorenz adalah menunjukkan kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan presentasi jumlah penduduk. Nah, rasio indeks gini biasa disebut dengan koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Angka koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatannya. Semakin besar koefisien Gini, semakin mendekati 1, semakin tidak merata pendapatannya. Menurut Bank Dunia, kriteria ketidakmerataan didasarkan pada bagian persen atau persentase pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk. Ketiga lapisan penduduk tersebut yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah atau penduduk termiskin, 40% penduduk berpendapatan menengah, 20% penduduk berpendapatan tinggi atau penduduk kaya. Nah, ini contoh kurva Lorenz. Ini ada garis pemerataan kurva Lorenz, presentasi populasi, ini presentasi pendapatan. Ini presentasi pendapatan garis pemerataan kurva Lorenz. Gambar tersebut menjelaskan distribusi pendapatan yang relatif merata, ya, dan distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Itu kurva Lorenz. Nah, koefisien gini bidang A yang diakhir bidang dibagi bidang B, C, D. Garis pemerataan kurva Lorenz, presentasi populasi, presentasi pendapatan. Nah, nilai koefisien distribusi pendapatan itu kurang dari 0,4, ya. 0 tingkat ketimpangan rendah, 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangan sedang. Lebih besar 0,5 tingkat ketimpangan semakin tinggi. Nah, itu terkait dengan tadi yang kita bahas adalah distribusi pendapatan. Oke, cukup sekian materi hari ini. Dilanjut nanti kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan pembangunan ekonomi. Cukup sekian, selamat pagi.